kami di sini akan menjelaskan tentang penjagaan kerahasiaan, privasi, dan ekspresi. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Fitriani Dia Rahmaningsih, NIM 123. 2. Lailatul Ismi Andriani, NIM 114. Ketiga, Mahira Ilmi, NIM 247. Kerahasiaan adalah sesuatu perilaku atau tindakan yang dengan cara disembunyikan supaya orang lain tidak mengetahui sesuatu yang penting atau berharga. Ada 4 tindakan dasar yang harus dilakukan untuk menjaga kerahasiaan atas informasi sensitif adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi dan klarifikasi informasi untuk dilindungi. Langkah pertama untuk melindungi kerahasiaan kekayaan intelektual dan informasi bisnis sensitif lainnya adalah mengidentifikasi letak informasi tersebut disimpan dan orang yang mengaksesnya. Kedua, melindungi kerahasiaan dengan enkripsi. Enkripsi adalah alat yang sangat penting dan efektif untuk melindungi kerahasiaan. Ia adalah satu-satunya cara untuk melindungi informasi dalam lalu lintasnya melalui internet. Ketiga, pengendalian akses atas informasi. Manajemen hak informasi perangkat lunak yang menawarkan kemampuan tidak hanya untuk membatasi akses terhadap file atau dokumen tertentu, tetapi juga merinci tindakan-tindakan seperti baca, salin, cetak, unduh, dan sebagainya. Individu yang diberikan akses terhadap sumber daya tersebut akan dapat melakukannya. Keempat, pelatihan. Pelatihan adalah pengendalian yang paling penting untuk melindungi kerahasiaan. Para pegawai harus mengetahui jenis informasi yang dapat mereka bagikan dengan orang lain dan jenis informasi yang perlu dilindungi. Selanjutnya adalah privasi. Privasi adalah pengendalian yang perlu diimplementasikan untuk melindungi privasi sama dengan pengendalian yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan. A. Pengendalian privasi. Langkah pertama untuk melindungi privasi informasi pribadi yang dikumpulkan oleh pelanggan, pegawai, pemasok, dan rekan bisnis, yaitu mengidentifikasi jenis informasi yang dimiliki organisasi, letak ia disimpan, dan orang yang memiliki akses terhadapnya. B. Permasalahan privasi. Dua permasalahan utama terkait privasi adalah spam dan pencurian identitas. C. Dan selanjutnya ada 10 praktik baik yang diakui secara internasional untuk melindungi privasi informasi pribadi para pelanggan adalah sebagai berikut. 1. Manajemen. Organisasi perlu membuat satu set prosedur dan kebijakan untuk melindungi privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan dari para pelanggan. 2. Pemberitahuan. Organisasi harus memberikan pemberitahuan tentang kebijakan dan praktik privasinya. 3. Pilihan dan persetujuan. Organisasi harus menjelaskan pilihan-pilihan yang disediakan kepada para individu. Dan yang kelima, penggunaan dan retensi. Organisasi harus menggunakan informasi pribadi pada pelanggan hanya dengan cara yang dideskripsikan. 6. Akses. Organisasi harus memberikan individu dengan kemampuan mengakses, meminjam, memperbaiki, dan menghapus informasi pribadi yang tersimpan mengenai mereka. 7. Pengungkapan kepada pihak ketiga. Organisasi harus mengungkapkan informasi pribadi pelanggannya hanya untuk situasi dan cara yang sesuai dengan kebijakan privat. 8. Keamanan. Organisasi harus mengambil langkah-langkah rasional untuk melindungi informasi pribadi para pelanggannya dari kehilangan. Dan kesembilan, kualitas. Organisasi harus menjaga integritas informasi pribadi pelanggan dan menggunakan prosedur yang memastikan
informasi tersebut akurat secara wajar. 10. Pengawasan dan penegakan. Organisasi harus menugaskan satu pengawas atau lebih guna bertanggung jawab untuk memastikan kepada. Selanjutnya, enkripsi. Enkripsi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian rupa sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa didekripsi dahulu. Encryption sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya rahasia. Manfaat enkripsi. Yang pertama, kerahasiaan suatu informasi terjamin, menanggulangi penyadapan telepon dan email, untuk digital signature dan untuk digital cash. Kerugian enkripsi. Penyandian rencana teroris, penyembunyian rekod kriminal oleh seorang penjahat, pesan tidak dapat dibaca lagi bila penerima pesan lupa atau kehilangan kunci. Jenis-jenis sistem enkripsi. Yang pertama, sistem enkripsi simetris atau symmetric encryption system. Menggunakan kunci yang sama untuk mendeskripsi dan mengenkripsi. Yang kedua, sistem enkripsi asimetris atau asymmetric encryption system. Sistem enkripsi yang menggunakan dua kunci, keduanya dapat mengenkripsi tetapi hanya kunci pencocokan lainnya yang dapat mendeskripsi. Yang ketiga, kunci publik atau public key. Salah satu kunci yang digunakan dalam sistem enkripsi asimetris. Kunci ini didistribusikan secara luas dan tersedia bagi siapapun. Yang keempat, kunci privat atau private key. Salah satu kunci yang digunakan pada sistem enkripsi asimetris. Kunci ini dirahasiakan dan diketahui hanya oleh pemilik dari sepasang kunci publik dan privat. Key scroll adalah proses penyimpanan sebuah salinan kunci enkripsi dalam lokasi yang aman. Selanjutnya ada macam-macam metode enkripsi. Yang pertama, metode enkripsi MD2. Fungsi khas kriptografik yang dikembangkan oleh Ronald Rives pada tahun 1989. Algoritma dioptimalkan untuk komputer 8-bit MD2 yang diterapkan dalam RFC 1319. Yang kedua, ada metode enkripsi MD4. Dirancang oleh Profesor Ronald Rives dari MIT pada tahun 1990. Panjangannya adalah 128 bit. MD4 juga digunakan untuk menghitung NT hash ringkasan password pada Microsoft Windows, NT, XP, dan Vista. Yang ketiga, ada metode enkripsi MD5. Didesain oleh Profesor Ronald Rives dari MIT Rives 1994. Kemudian didesain pada tahun 1991 sebagai pengganti dari MD4. Dalam kriptografi, MD5 fungsi khas kriptografik yang digunakan secara luas dengan hash value 12 bit. MD5 juga umum digunakan untuk melakukan pengujian integritas sebuah file. Yang keempat, ada metode enkripsi SHA. Adalah serangkaian fungsi kriptografik khas yang dirancang oleh National Security Agency (NSA) dan diterbitkan oleh NIST sebagai US Federal Information Processing Standard. SHA adalah secure hash algoritma. Jenis-jenis SHA yaitu SHA-0, SHA-1, dan SHA-2. Untuk SHA-2 menggunakan algoritma yang identik dengan ringkasan ukuran variabel yang terkenal sebagai SHA-224, SHA-256, SHA-384, dan SHA-512. Yang kelima, metode enkripsi RC4. RC4 merupakan salah satu jenis tree-chipper, yaitu proses unit atau input data pada suatu saat. RC4 adalah penyandian tree-chipper yang dibuat oleh Ron Rives pada tahun 1987 untuk pengaman RSA. Yang keenam, ada metode enkripsi base 6. Sistem untuk mewakili data mentah byte sebagai karakter ASCII. Menyediakan 6 bit encoding, bit ASCII karakter. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.